Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menolak permintaan pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia. Amran mengatakan permintaan itu disampaikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia yang terhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu. Amran mengatakan belum bisa mengabulkan permohonan tersebut karena Indonesia akan menjaga stok di dalam negeri terlebih dahulu. Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menu beras putih tempatan BPT selesai. Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman mengungkap rencana pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia. Bukan tanpa alasan lantaran kurangnya stok hingga nilai beras di negeri jiran yang tinggi. Di saat dunia sedang gonjang-ganjing krisis pangan, satu peristiwa mengguncang Asia Tenggara. Malaysia datang meminta, bahkan memohon mengemis agar Indonesia mengekspor beras kepada mereka. Dan jawaban Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tegas, dingin, tidak goyah. Yang sudah meninggal dunia kerana kelaparan. Apakah ingin kita lihat dalam negara kita ini ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan? Ini adalah satu kezaliman kepada rakyat. Sangat normal. Oke. Pak Amran, kemarin Pak Prabowo sudah mengizinkan kita untuk ekspor beras. Itu gimana Pak tanggapannya kemarin? Kita upayakan dulu, stok kita perkuat. Produksi kita lompatannya sesuai BPS, bukan kata saya itu Januari sampai April itu kurang lebih 50 sampai 60%, 62%. Nah, ini berkat kerja keras kita semua atas perintah gagasan besar oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Beliau luar biasa menerbitkan Impres dengan Perpres 4 di saat kepemimpinan 100 hari. Ini mempermudah petani kita untuk mengakses sarana produksi khususnya pupuk. Jumlahnya ditambah, kemudian regulasinya disederhanakan. Dan itu berdampak pada produksi. Kemudian tim-tim teman-teman PPL se-Indonesia kompak, solid. Kepala Dinas Pertanian se-Indonesia kompak, solid untuk mengangkat produksi. Di saat ini kita surplus, di saat negara sahabat, negara tetangga, Malaysia, Filipina dan Jepang kesulitan pangan. Itu kebanggaan kita. Itu sampai 3.000 per kilo itu penyebabnya apa ya Pak di Malaysia? Bukan, itu di Jepang itu produktivitas. Baru saja kami ketemu Menteri Pertanian Malaysia. Itu produktivitas karena ada climate change, perubahan iklim. Kemudian kita mengantisipasi kemarin perubahan iklim itu dengan langkah cepat, yaitu pompanisasi. Nah, ini mungkin yang tidak dilakukan. Untuk sementara, kami menjaga stok dulu. Kalimat pendek yang suaranya bergema seperti gempa politik. Indonesia, yang dulu dicibir sebagai negara pengimpor, kini menjadi negara yang didatangi tetangga untuk minta beras. Ini bukan berita kecil. Ini bukan drama biasa. Ini pergeseran kekuatan pangan di Asia Tenggara. Dalam beberapa bulan terakhir, publik melihat sesuatu yang menarik. Purbaya-Yudi Sadewa mengguncang dunia keuangan. Mahfud MD mengguncang dunia hukum. Dan kini, Amran mengguncang geopolitik pangan. Banyak analis mulai menjuluki Amran sebagai Purbaya kedua karena gaya kepemimpinannya sama. Data kuat, teknologi maju, keputusan tegas, zero basa-basi. Saat Malaysia datang membawa proposal impor, Amran tidak terpesona, tidak goyah, tidak merasa sungkan. Ia membaca angka, bukan diplomasi manis. Ia melihat fakta stok nasional, bukan tekanan politik. Karena Amran tahu, begitu Indonesia membuka keran ekspor tanpa kalkulasi, kita sendiri yang bisa kelimpungan. Dan disinilah karisma politik Amran muncul. Pemimpin yang menjaga kepentingan domestik dulu, baru bicara ekspor. Malaysia, negara maju yang telanjang secara pangan. Pertanyaan besar muncul, bagaimana mungkin negara dengan PDB per kapita lebih tinggi dari Indonesia,
infrastruktur lebih rapi, kota terlihat lebih modern, tiba-tiba krisis beras sampai warganya disarankan makan ubi dan singkong. Jawabannya pahit. Produksi beras mereka kecil, hanya 1,75 juta ton. Konsumsi mereka 3 juta ton. Artinya, defisit 1,25 juta ton. Mereka hanya bisa memenuhi 56-58% kebutuhan nasional. Bandingkan dengan Indonesia yang sudah di atas 95%. Lahan sawah Malaysia terus menyusut. 5 tahun terakhir, hilang 50.000 hektar. Sawah berubah jadi perumahan, kawasan industri, proyek komersil, negara modern. Iya, tapi harga modernisasi itu adalah ketergantungan pangan. Anak muda Malaysia ogah jadi petani. Usia rata-rata petani Malaysia berapa? 55 tahun ke atas. Anak muda lebih memilih kerja kantoran AC dingin, gaji stabil, gaya hidup urban. Pertanian dianggap kotor, melelahkan, tak keren. Hasilnya, bencana struktural. Kebijakan harga membuat petani menyerah. Beras lokal dipaksa dijual hanya RM 2,6 kg. Gabah dibeli cuma RM 1,28 kg. Petani rugi, lalu berhenti, lalu lahan dibiarkan kosong, lalu Malaysia mengandalkan impor. Negara bisa maju infrastruktur, tapi jika mengabaikan petani, ketahanan pangan runtuh. Krisis memuncak. India stop ekspor. Malaysia terjepit. Sebuah pukulan telak terjadi pada tahun 2023 ketika India melarang ekspor beras non-basmati. Ini fatal bagi Malaysia karena 40% beras impor Malaysia berasal dari India. Larangannya seperti memutuskan oksigen. Tiba-tiba, harga naik dari RM 2,85 kg menjadi RM 4 kg. Suplai berkurang drastis. Pasar panik. Warga kelabakan. Dampaknya semakin liar. Penimbunan. Permainan kartel. Aliasing beras lokal dicampur beras impor. Pasar makin kacau. Dan untuk pertama kalinya, media sosial Malaysia dipenuhi video kelangkaan beras. Bahkan sampai ada yang joget wadidaw menyindir kondisi dalam negeri. Banyak warga mulai mempertanyakan pemerintah. Kenapa kita negara maju tapi pangan rapuh? Inilah titik baliknya. Karena stok dunia menipis, karena India menutup ekspor, karena Thailand dan Vietnam menaikkan harga, Malaysia pun akhirnya melirik satu-satunya harapan baru. Indonesia. Negara yang dulu mereka anggap selalu impor, negara yang sering jadi sasaran nyinyiran, negara yang mereka pikir tidak mungkin jadi raksasa pangan. Tapi realita berkata lain. Indonesia surplus, Indonesia swasembada, Indonesia punya bargaining power. Saat Menteri Malaysia bertanya, bolehkah kami impor beras dari Indonesia? Jawaban Amran menghentak dunia. Tidak dulu, kami jaga stok nasional. Dunia internasional terperanjat, ASEAN tercengang, dan Malaysia pun harus menerima situasi yang tidak pernah mereka bayangkan. Indonesia tidak lagi menjadi negara lemah dalam pangan. Indonesia kini penentu harga dan penentu arah. Malaysia terpaksa berfikirkan singkong. Saat suplai makin tipis, harga makin naik, dan impor makin sulit, muncullah saran kontroversial dari pejabat Malaysia. Mengurangi makan beras dan beralih ke ubi singkong. Sontak, jagat maya pun meledak. But here is the real point. Ini bukan tentang merendahkan singkong. Singkong itu pangan hebat. Tapi ketika negara maju tiba-tiba harus mengurangi nasi, itu artinya krisis sudah masuk kategori serius. Produksi lokal tak tumbuh, lahan terus menyusut, generasi petani hilang, harga impor naik, pasar global semakin ketat. Hasil akhirnya apa? Malaysia masuk era rawan pangan. Pelajaran besar, jangan pernah meremehkan Indonesia. Satu hal menarik dari komentar netizen Malaysia selama ini, sering meremehkan kemampuan Indonesia, mencibir buruh migran, menyindir ekonomi Indonesia, menganggap kita tidak mungkin swasembada. Tapi realita hari ini tajam sekali.
Negara yang dulu sering diremehkan itulah sekarang yang mereka datangi untuk meminta beras. Ini bukan soal dendam, ini soal fakta geopolitik. Indonesia punya lahan luas, teknologi IPB, Balit Pantan, dan kampus-kampus lain. Program GKP 6.500 KG, integrasi petani, pabrik, logistik, stok nasional yang tebal, diversifikasi pangan, dan mesin birokrasi pangan yang makin rapi. Sementara Malaysia bergantung impor, lahan makin kecil, harga tak realistis, petani menua, produksi stagnan. Indonesia naik, Malaysia goyah. Dan perubahan ini baru awal. Indonesia sedang mengarah jadi superpower ASEAN, sementara Malaysia harus mengejar ketinggalan yang selalu mereka kira tidak ada. Amran, figur yang mengubah permainan. Ketegasan Amran menolak ekspor beras bukan sikap anti-Malaysia, bukan sikap congkak, tapi sikap kepemimpinan nasionalisme teknokratis. Menjaga rakyat dulu, memastikan stok aman, memastikan harga stabil, memastikan Indonesia terus surplus, memastikan Indonesia tidak jatuh ke jebakan negara maju yang rapuh. Dan pada akhirnya, inilah pesan besarnya. Negara bukan dinilai dari gedung tinggi atau kota yang bersinar. Negara dinilai dari apakah rakyatnya punya makanan yang cukup. Dan dalam ukuran itu, hari ini Indonesia menang.